Hai, minasan, konnichiwa. Ya, di sini saya akan menjelaskan salah satu topik yang ada di buku Marugoto Elementary 1A2. Nah, di sini saya menggunakan website marugotoweb.jp. Oke, langsung saja kita klik Elementary 1A2-nya. Nah, di sini saya akan memilih salah satu materi dari Elementary 1A2 ini, dan saya memilih untuk topik 8, yaitu Kenko atau kesehatan. Nah, di topik 8 ini kita bisa melihat ada dua buah lesson ya, yaitu lesson 15 dan lesson 16. Kemudian di sini ada 3 buah kendu. Nah, kendu yang pertama di lesson 15 ini adalah kita bisa menanyakan keadaan seseorang. Lalu di kendu yang kedua ini kita bisa menjelaskan salah satu pemanasan yang baik untuk kesehatan tubuh. Lalu di kendu yang ketiga ini kita bisa menyarankan sesuatu yang bagus untuk kesehatan. Oke, langsung saja kita masuk ke kaiwa lesson 15. Ya, di sini kita bisa melihat ada 3 buah kaiwa. Langsung saja kita masuk ke kaiwa yang pertama. Oke, mari simak audionya terlebih dahulu ya. どうしたんですか？ちょっと肩が痛いんです。大丈夫ですか？時々体操するといいですよ。肩の体操です。こうやって肩をゆっくり回してください。肩をゆっくり回します。どうですか？気持ちがいいです。 Ya, jadi di kaiwa yang pertama ini tuh sesuai kendu yang pertama tadi, si laki-laki ini menanyakan tentang keadaan si perempuan. Nah, dia menanyakan, "Doushitan desu ka?" Ada apa? Ya, lalu si perempuan ini menjawab, "Chotto kata nggak itain desu." Dia mengatakan bahwa bahunya sedikit pegal, seperti itu ya. Langsung si laki-laki ini menjawab, "Daijoubu desu ka? Doki-doki taisou suru to ii desu yo." Nah, dia menyarankan untuk si perempuan melakukan pemanasan sesekali. Ya, dia menambahkan lagi, "Kata no taisou desu." Dia melakukan pemanasan bahu. Ya, dengan cara menggerakkan bahunya secara perlahan. Ko yatte kata o yukuri mawashite kudasai. Ya, lalu si perempuan ini menggerakkan bahunya secara perlahan sambil mengatakan kata o yukuri mawashimasu. Nah, setelah itu si laki-laki ini kembali bertanya, "Do desu ka?" Bagaimana setelah dia mencoba untuk mempraktekkan menggerakkan bahunya. Lalu si jawaban si perempuan ini adalah kimochi ga ii desu. Saya merasa enakan setelah melakukan gerakan bahu ini, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada pola kalimat yang menggunakan bentuk endes. Nah, bentuk endes di sini adalah pola kalimat yang menyatakan untuk kita bisa menyampaikan suatu perasaan kepada lawan bicara. Nah, ini adalah si perempuan ini ingin mengungkapkan bahwa dia merasakan pegal nih di bahunya, seperti itu. Maka dari itu dia menggunakan bentuk kalimat endes, yaitu dengan mengatakan chotto kata nggak itain des, seperti itu. Ya, langsung di sini juga ada pola kalimat kata kerja bentuk biasa plus to i desyo. Nah, pola kalimat ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyarankan sesuatu kepada orang lain. Nah, di sini kan contohnya si laki-laki ini menyarankan kepada si perempuan untuk sesekali melakukan pemanasan. Nah, dia mengatakannya dengan tokidoki taisou suru to ii desu yo. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada si laki-laki ini menjelaskan bagaimana sih caranya melakukan pemanasan bahu itu. Nah, dia menggunakan kalimat
こうやって肩をゆっくり回してください. Caranya dengan menggerakkan bahumu secara perlahan. Nah, dia menggunakan bentuk te kudasai di sini untuk memperhalus bahasanya saat menyuruh si perempuan ini melakukan instruksinya seperti itu. Oke, langsung kita lanjut ke kaiwa yang selanjutnya. Ini kaiwa yang kedua ya. Kaiwa yang kedua ini mencakup kendo yang kedua juga, yaitu menjelaskan tentang salah satu bentuk pemanasan kepada orang lain. Oke, langsung saja kita simak audionya. こうやって首を左に曲げてください。首を左に。どうですか？あ、ちょっと痛いです。あまり無理をしないでくださいね。はい。 Oke, di sini kita bisa tahu ya, bamengnya itu adalah dua orang yang sedang melakukan pemanasan. Ya, di sini ceritanya mereka akan berlari dan melakukan pemanasan sebelum itu. Si laki-laki ini menyarankan untuk menggerakkan lehernya ke arah kiri seperti ini, dan dia mempraktekkan gerakannya. Nah, dia mengatakannya dengan koyatte kubi o hidari ni magete kudasai. Seperti itu, kita kembali memakai pola kalimat te kudasai. Ya, karena untuk memperhalus perkataan kita kepada orang lain. Lalu si perempuan ini mempraktekkan instruksi dari si laki-laki ini sambil mengatakan kubi o hidari ni. Nah, dia mulai menggerakkan lehernya ke kiri. Lalu si laki-laki ini menanyakan, "Do desu ka? Bagaimana?" Nah, ternyata si perempuan ini malah mengatakan, "Ah, Choto itai des." Dia merasa kesakitan setelah melakukan gerakan leher ke kiri itu. Nah, di sini si laki-laki ini mengatakan, "Amari muri o shinai de kudasai ne." Jangan terlalu memaksakan jika tidak bisa, atau kita juga bisa artikan jangan melakukan hal yang mustahil seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada pola kalimat naide kudasai. Pola kalimat naide kudasai ini digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Seperti halnya si laki-laki ini melarang si perempuan ini untuk jangan melakukan hal yang mustahil, atau jangan melakukan itu jika terasa sakit. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke kaiwa selanjutnya. Nah, di kaiwa yang ketiga ini mencakup kendo yang terakhir ya, yaitu menyarankan sesuatu yang bagus untuk kesehatan. Oke, mari kita simak audionya. どうしたんですか？ちょっと疲れているんです。大丈夫ですか？寝る前にお風呂に入るといいですよ。そうですか。ありがとうございます。 Ya, di kaiwa yang ketiga ini kita bisa lihat ada dua orang yang sedang bercakap, dan si laki-laki ini terlihat sedang tidak sehat. Lalu si perempuan ini menanyakan keadaannya. Nah, pertama dia menyatakan, "Doushitan desu ka?" Ada apa? Lalu si laki-laki ini menjawab, "Chotto tsukarete irun desu." Dia sedikit kelelahan. Nah, lalu si perempuan ini mengatakan, "Daijoubu desu ka? Neru mae ni ofuro ni hairu to ii desu yo." Dia menyarankan kepada si laki-laki untuk melakukan berendam di ofuro sebelum tidur. Ya, di sini sebelum kata mae ni kita bisa menggunakan kata kerja bentuk biasa, lalu dilanjutkan dengan kalimat setelahnya. Nah, di sini contohnya ada neru mae ni sebelum tidur, ofuro ni hairu to ii desu yo. Lebih baik berendam di ofuro, seperti itu. Oke. Selesai untuk lesson yang 15.
lanjut kita ke lesson 16. Ya, di lesson 16 ini juga terdapat 3 kendu. Nah, kendu yang pertama ini kita membicarakan tentang kebiasaan kita untuk menjaga kesehatan. Lalu di kendu yang kedua ini kita bisa membaca dan menjawab kuesioner sederhana tentang kesehatan. Lalu di kendu yang terakhir ini kita bisa mempresentasikan tentang hasil dari kuesioner tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke lesson 16. Ya, di lesson 16 ini kita bisa melihat ada 3 kaiwa juga. Oke, langsung saja kita masuk ke kaiwa yang pertama. 健康のために何かしてますか？はい、ジョギングをしたり水泳をしたりしてます。そうですか。どのぐらいしてますか？水泳は週に2回です。Oke, di sini di kaiwa yang pertama ini kita bisa melihat ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap, dan di sini si perempuan mengawali pembicaraan dengan menanyakan Kenko no tame ni nani ka shitemasu ka? Yang artinya, apa yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Seperti itu. Lalu si laki-laki ini menjawab, Hai, jogging wo shitari, suiei o shitari shitemasu. Si laki-laki ini melakukan jogging dan juga berenang untuk menjaga kesehatannya. Setelah itu, si perempuan ini kembali bertanya, "So desu ka? Dono gurai shitemasu ka?" Berapa kali kamu melakukan itu? Nah, lalu si laki-laki ini menjawab, "Suiei wa shū ni 2 kai desu." Dia berenang 2 kali dalam seminggu. Nah, di sini terdapat pola kalimat ya yang baru, yaitu jogging wo shitari, suiei o shitari shitemasu. Nah, bentuk kata kerja pertama plus shitari dan bentuk kata kerja kedua shitari shitemasu ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk menjelaskan 2 kegiatan yang telah dilakukan secara berurutan. Seperti itu. Ya, di sini kan dia ditanyakan apa saja sih yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Ya, otomatis hal-hal yang dilakukan itu kan sudah pernah dilakukan sebelumnya atau mungkin juga sering dilakukan. Nah, karena telah dilakukan itu, maka kita menggunakan pola shitari. Nah, di sini berhubung ada 2 kegiatan yang dilakukan, maka menggunakannya jogging wo shitari, suiei o shitari shitemasu. Melakukan jogging dan juga berenang. Seperti itu. Lalu di sini ada bentuk kata tanya dono gurai shitemasu ka? Di sini dono gurai shitemasu ka ini digunakan untuk menanyakan berapa kali kamu melakukan kegiatan itu, seperti itu. Nah, lalu di sini ada pola kalimat juga, suiei wa shū ni 2 kai desu. Ini adalah bentuk respon dari pertanyaan dono gurai shitemasu ka. Jadi di sini dia menjelaskan shū ni 2 kai desu. Dalam seminggu ini dia melakukannya 2 kali berenang. Oke. Selesai dengan kaiwa yang pertama, kita lanjut ke kaiwa yang kedua. ノイさんは健康のために何かしてますか？いいえ、何もしてません。そうですか。 Nah, di kaiwa yang kedua ini berkaitan ya dengan kaiwa yang pertama tadi. Di sini masih membahas tentang kendu yang pertama, yaitu membicarakan tentang kebiasaan kita untuk menjaga kesehatan. Tapi di kaiwa yang kedua ini, si laki-laki ini yang balik bertanya kepada si perempuan. Dia menanyakan, Noi-san wa kenko no tame ni nani ka shitemasu ka? Nah, setelah itu ternyata si perempuan ini menjawab, Iie nani mo shitemasen. Dia tidak melakukan apapun. Nah, ternyata dia itu tidak berolahraga maupun
menjaga pola makannya. Seperti itu. Ya, di sini kita bisa lihat ada pola kalimat nani mo shitemasen. Nani mo yang berarti apapun dan shitemasen tidak melakukan. Jadi jika ada kalimat nani mo shitemasen berarti tidak melakukan apapun. Lalu kita lanjut ke kaiwa selanjutnya. Nah, ini adalah kaiwa terakhir. Kaiwa terakhir ini mencakup kendu yang terakhir pula, yaitu membuat presentasi sederhana tentang hasil kuesioner. Oke, kita simak saja audionya. 私たちのグループの答えを言います。毎朝朝ごはんを食べる人は5人です。時々食べる人は3人です。食べない人は4人です。 Ya, di kaiwa ini kita bisa melihat ya ada si laki-laki ini sedang mempresentasikan hasil kuesioner dari kelompoknya. Nah, dia mengawalinya dengan watashi tachi no grupu no kotae o iimasu. Ya, dia akan membicarakan tentang jawaban dari kelompoknya dia. Lalu si laki-laki ini menjelaskan, mai asa gohan o taberu hito wa 5 nin desu. Jadi di sini dia mengatakan bahwa orang yang setiap pagi sarapan itu ada 5 orang. Nah, lalu dia melanjutkan, tokidoki taberu hito wa 3 nin desu. Orang yang kadang-kadang sarapan itu ada 3 orang. Lalu yang terakhir, tabenai hito wa 4 nin desu. Orang yang tidak sarapan itu ada 4 orang. Ya, di sini kita bisa melihat ada pola kalimat kata kerja bentuk biasa ditambah hito lalu diikuti dengan jumlah orang. Ya, di sini adalah bentuk pola kalimat yang menjelaskan tentang suatu kegiatan atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh berapa orang, seperti itu. Nah, di sini contohnya itu ada asa gohan o taberu hito wa 5 nin desu. Taberu sendiri ini adalah kata kerja bentuk biasa, lalu diikuti dengan kata benda atau hito, lalu diikuti jumlah orang di sini. Nah, seterusnya berlanjut seperti ini, tokidoki taberu hito wa 3 nin desu dan tabenai hito wa 4 nin desu. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi si laki-laki ini adalah orang yang terbiasa sarapan itu ada 5 orang, lalu orang yang kadang-kadang sarapan ada 3 orang, dan orang yang tidak pernah sarapan ada 4 orang. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini bisa dipahami oleh minasang dan bermanfaat untuk kita semua. Arigatou gozaimashita.